98,7 FM. Balik lagi bersama Gusti dan rekan saya Nehru Asik di Ganas Gen 40 lagu terpanas. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Siapa lagi kalau bukan Indra Jegel. Yeay. Salah, Bilal Indra Jaya. Selamat sore. Halo Mas Bilal. Tadi kan pas abis ngomong Indra Jegel ketawanya kayak beger ya. Gue ngebayangin Indra Jegel ketawanya beger. Iya sih. Mas Bilal kan wah suaranya kan sangat berwibawa ya. Nggak juga. Nah, dicempreng-cemprengin Mas itu Gak bisa dicempreng-cemprengin. Lu umur berapa lu tahu suara lu beger? Beger tuh apa sih? Kayak beger tuh maksudnya berat gitu. Berat gitu, udah pecah. Sebenarnya kayak lebih beger suara lu deh, Ru. Emang iya? Dulu kan? Enggak lah. Dia mah dibeger-begerin. Okay. Gue kalau ngomong biasa segini. Cuman kalau gue lagi kayak serius banget ya gue semangat ya, kayak ada produser sebelah namanya Avi, cakep. Ya gue semangatinnya gitu. Iya. Semangatnya Avi. Ini beger kali. Kalau lu natural beger. Iya, natural beger. Gue buat. Gue normal segini. Itu normal segitu. Normal segini. Nah. Kalau lu Gus cuma nggak terlalu beger kan ini kan? Enggak terlalu. Kalau gue normal gue segini. Suara gua normalnya itu. Iya. Terima kasih. I'm Decepticon. Asik. Autobot. Cuman gue dari SMP kelas 3 udah begini suaranya. Ah sumpah. Kalau ngomong. Udah kumisan? Belum. Enggak. Lo kayaknya udah deh dari SMP itu ya. Kecuali Mas Bel lahirnya tahun 40, SMP udah kumisan gitu. Gitu. Iya. Tapi enggak lah, pasti kayak dari SMP udah bisa nyanyi belum? Gue nyanyi baru dibilangin. Nyanyi pede nyanyi ya baru. Pede nyanyi. Enggak, gue nggak pernah bilang gue bisa nyanyi juga karena nggak pernah belajar nyanyi. Nah, lu bersenandung nacita begitu? Nggak nah, ada. Itu mah orang liputan 6. Yang disebutin acara orang itu mah. BTW Mas Bilal, ini juga bukan hanya mengudara di Gen FM aja ya, di Jakarta dan Surabaya. Ini juga akan tayang di YouTube, Mas. Oke, gitu. Makanya ada. Nah ini juga kameranya mati. Oh gitu. Pura-pura aslinya pakai kamera HP. Oh iya, aslinya jadi kamera HP. Aslinya pakai kamera. Nah ini sebenarnya tripod HP-nya kan di sini kita pegang. Iya gitu. Jadi semua sobat Gen akan menunggu kan, Bilal pakai baju apa ya? Dan gitu. ini juga mic-nya juga sebenarnya bohongan aslinya nih pakai VN HP aja ya. Jadi emang sistemnya emang raw. DIY sih. Konsep kan tapi. Konsep. Ya. Oh ya, Mas Bilal apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Luar biasa Allahu ya. Akbar. Jadi ini Bilal Indra Jaya ini kan adalah seorang solois yang fenomenal menurut aku ya. Betul. Penyanyi pria ulung sekarang ya. Dan head to headnya siapa ya menurut gue? Kendrick Lamar kalau menurut aku ya. Oke, dan juga Playboy Carti ya. Playboy Carti ya. Nah, yang paling fenomenal ketika Mas Bilal ini ketika manggung, fashionnya itu benar-benar sophisticated banget menurut aku. Sophisticated atau rapih gitu loh. Bahasa Indonesia rapih amat. Bahasa Indonesia rapih gitu. Nah, dan selalu pakai kemeja, hampir nggak pernah pakai kaos ya. Iya, jarang. Jadi emang kamu selalu suka pakai kemeja itu? Kaos juga suka. Ini aku pakai baju bola bahkan hari kan ini. Kan nggak manggung. Ini kan lagi nyantai, lagi chill. Lagi Wallace ya. Ini kan lagi Wallace. Nggak tahu ya, gue nggak kepikiran aja manggung pakai kaos. Pernah sih beberapa kali. Tapi lu masukin kaosnya. Iya ya. Tapi emang masukin suka yang rapi gitu ya. Iya. Nggak tahu, gue merasa kalau ketemu orang bajunya rapi tuh menghargai orang lah yang kita jumpai gitu. Kan kalau manggung kan banyak yang nonton, jadi kita menghargai banyak orang yang hadir. Betul. Gitu. Saking rapinya seorang Bilal Indra Jaya, jadi emang baju ini dimasukin ke celana dan kaos kaki dimasukin ke celana juga. Jadi emang rapi banget semuanya. Benar juga. Dan juga baju kan terakhir baju dimasukin ke SD 06 Petang. Iya, disekolahin. Semua dimasukin. Dimasukin apa banget. Bisa dimasukin semua semuanya. Bisa dimasukin. Emang attitude-nya bagus banget. Tapi inspirasi outfit asik nih, pertanyaan dari ini ya, nih dari kreatif. Ada nggak inspirasi outfit? Atau lo ngeliat musisi siapa gitu, tahun berapa?
gue ngeliat Paul McCartney kalau manggung rapi, jadi gue Iya ya, Beatles emang dia rapi. Beatles semua rapi kalau manggung. Iya, tapi emang lu sangat terinspirasi sangat dengan sangat terinspirasi. Cuman gue adjust ya, karena mereka kan tinggal di dingin. Eropa, di Inggris gitu. Kita kan di sini agak gerah ya kalau pakai jas terus gitu. Iya sih, paling makanya gue paling adjustnya pakai kemeja gitu. Dan itu juga bukan cuma kamu aja yang rapi ya. Satu band itu semuanya rapi. Benar. Kalau band ini biasanya bukan harus kemeja juga, cuman bajunya polos warnanya. Oh iya, tapi balik lagi tetap harus rapi. Enggak juga sih. Enggak juga. Yang penting bajunya enak dipandang aja. Oh, gitu. Edipa ya. Enak dipandang. Dan juga sebenarnya fun fact bahwa yang membantu produksian Bilal Indrajaya itu semuanya pakai Safari. Jadi mungkin kalau misalnya ngelihat yang pada bawa gitar, nyolok-nyolok mixer itu semuanya pakai Safari, Gus. Iya betul, dan juga pakai name tag. Iya benar banget, dan juga kebetulan pakai pomade itu wajib. Iya betul, pomade aja semua harus. Aman aja, nggak keringetan ya itu ya. Enggak. Walaupun rambutnya gondrong, semua dipomedin sampai ujung rambut. Lengket banget kelar itu. Bos, ini udah bos kayak gini-giniannya bos. Jadi ya nggak awet sebenarnya punya Bilal karena disuruh pakai pomade. Yaudah sobat gini, ini kan ini cetak pertama. Jadi kita akan ketemu lagi. Oh gitu ya. Nanti kita ketemu lagi ya, ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bertemu lagi karena kita mau present lagu Bilal Indrajaya yang dukung sebagai gas juga. Kan kayak penyiar pada umumnya. Iya, coba nggak kok umum. Oh ya udah, ini kan karena di sini tamunya adalah Bilal Indrajaya, jadi kita akan memutarkan lagu Bilal Indrajaya dengan judulnya Saujana. Masih bersama Bilal Indrajaya. Waduh, kayak suara game over itu. Kayak GTA kebakaran. Carl Johnson. Nah kita mau ngobrolin soal kehidupan nih Mas. Iya. Belum lama ini kan kamu menikah. Ya, Alhamdulillah. Nah, kamu setuju gak sih sama statement marriage is scary yang lagi rame sekarang? Tergantung nikah sama siapa. Betul, ya. Emang yang the whole marriage ini ya? Iya. The idea of marriage itu scary kata orang ya. Iya. Alhamdulillah sejauh ini agak serem sih kalau gue. Iya. Maksudnya kita ngomongin serem apanya dulu nih gitu ya? Karena Iya. Plus minus lah gitu. Memang ketika terbiasa berpuluh-puluh tahun sendiri gitu hidupnya, sekarang tinggal sama pasangan, adjustmentnya banyak. Betul. Mungkin itu hal yang menakutkan bagi beberapa orang ya, betul. Adjustment gitu, karena kita adaptasi dengan kebiasaan baru tuh kan kadang menakutkan ya. Yang biasa sekali. Kita bisa bangun siang kapan aja, terus kita harus bangun pagi, kita harus gitulah. Karena kan yang kita cari bukannya siapa yang bakal ngalah, cuma ketemu tengah-tengah gitulah ya, saling kompromi. Itu aja. Cuman plusnya banyak sih, jadi tag team sekarang, jadi saling bahu membahu lah ya. Iya. Tapi lu berapa tahun pacaran sebelumnya sama istri lu? 3-4 kali. Oh cepet ya. Nah itu lu sama Henry nih apa? Kok Henry? Siapa sih namanya? Henry sih. Nah ini gue Maya. Ya sama Maya. Wah deket banget tuh dari M ke H bener. My hand. Wah deket banget. Maya. Sorry ya. 3 tahun pacaran. Di tahun keberapa? 3 tahun 4 tahun pacaran. Gue gak pernah pacaran sih, gak pernah jadian sama dia sih. Misalnya jalan aja gitu. Oh, sejalannya keren. Dan akhirnya mengarungi bahtera rumah tangga ya. Akhirnya iya. Itu di tahun keberapa lu bilang lu mau gak nikah sama gue? Itu agak spontan juga sebenarnya. Ini lawakan teranyar ini. Iya. Itu udah pasti. Tahun keberapa? Jadi kan gue nikah 2024 di bulan Juli. Terus gue 2023 tengah-tengah tuh baru terlontar dari mulut kami lah, kayak ya, kita usahain tahun depan nikah ya gitu. Tapi kan gak pacaran tuh, berarti kan lu melabelkan lu sama pasangan lu. Enggak, gue nanya, lu ini bener mau sama gue gak nih? Kalau enggak kita bubar darahnya deh. Berarti lu dekat nyaman nih, tiba-tiba lu ada scene pas lagi jalan nyenggol-nyenggol sama-sama kelingking, terus akhirnya berpegangan kelingking gitu kan. Sama tukang parkir tapi pegangan tangannya salah orang. Gitu. Mas. Tapi yang gue highlight dari pernikahan Mas Bilal ya. Iya. Yang gue lihat adalah mic-nya kekecilan pas dia nyanyi gitu kan. Iya lagi. Gue tuh sebenarnya dia gak mau nyanyi situ. Megang mic-nya lu kayak di sejumput, bener. Gue tuh gak mau nyanyi sebenarnya di situ. Iya, jujur kayak megang sumpit. Terus tiba-tiba kecil banget ya. Jadi memang ada band yang main di situ kan. Iya, betul. Gue juga di Surabaya gitu. Gue bilang, gue gak nyanyi ya gitu. Kan bisa ada yang suka nyanyi dong. Gue gak mau, beneran gak mau gue nih. Ini bukan bercanda. Iya. Agak lucu nih, gak mau gue, beneran gak mau. Iya.
tetep aja tuh. Tapi kan satu Nggak lagu. ngaruh. Itu disuruh MC-nya ya. Iya. MC-nya siapa ya? MC sepupunya bini gue. Oh. Jadi kayak ya udah, ayo deh. Akhirnya tak berdaya. Mau nggak mau. Iya, sama kayak Manut lu Rio ya? Kneppi pas nikah. Tebak dia abis salaman sah ngapain dia? Oh, itu juga dia. Beneran. Udah pasti itu. Udah pasti ya. Gue pertanyaan gue ke dia gini, pas dia mau nikah. Udah siap belum besok? Apa nih? Nyanyi Bunga Abadi. Oh, gue udah siap. Karena pasti disuruh sama Iya Iya pasti ya, MC-nya. nggak mungkin nggak sebenarnya. Lu Gus, lu udah siap belum Gus? Nanti lu kelar nikah, lu nyanyi lagu ilir-ilir. Loh, kok ilir-ilir? Ya terserah, kan gue yang MC-nya misalnya. Yaudah nyanyi lagu Lenggang Kangkung deh. Oke, Lenggang Kangkung gue nggak siap, ilir-ilir gue nggak siap. Tapi yang lu gua- siap? Doroto tiro. Gue siap nyanyi lagu itu gue. Aneh ya. Masa ada orang kayak Gusti ada ya? Oh, ada dong. Lovely. Lovely banget ya. Nah, sekarang gimana kehidupan setelah menikah, Mas? Iya nih. Bahkan sampai sekarang pun masih Menikah ya? Proses. Iya, alhamdulillah. Loh, gimana sih? Masih proses kenalan. Karena banyak lapisan yang baru terkuak sekarang kan. Oh, ternyata dia Iya. kalau siang-siang kesehariannya seperti ini yang belum pernah muncul sebelumnya gitu. Iya, Banyak iya. juga gitu. Lu masih naro spray di anduk gitu ya? Masih Spray di anduk. Anduk di spray sih, Mas. Oh. Kalau nyaro spray di anduk kok gede banget. Kok lengannya gede banget. bukan. Lu lihat postur badannya dia. Iya, Kaos udah pasti XXL. nah Iya, berarti betul. dia andukannya pakai spray. Itu Iya. paling Spraynya anduk. Spraynya Nah, diandukin. gitu. Jadi kayak jadilah gue naruh spray aja di anduk dah biar bini gue marah gitu. Enggak lah, pasti kan dia punya keranjang basket. Keranjang NBA. Lagian Dia ada slam dunk setiap hari. kasur lu ukuran berapa itu di rumah? Wah, kagak tahu. Harus gede karena gede badannya. Iya sih, king size, bener-bener king size. Setiap malam katanya dia itu minta nanti kalau aku pulang bikin bebek-bebekan dari anduk dong gitu. Yang bentuk love ya. Iya, yang bentuk lo Ngapain? kadang bikin beruang ya kan. Itu lu waktu di Balikpapan. Iya, gue pas ke Balikpapan disambut dengan handuk beruang. Kok beruang? Keren loh. Karena Biasanya kan angsa atau Karena sendirian kan, dia artis iya. sendiri Jadi gitu beruang. lah. Kok beruang kan tahu Keren, Gusti keren, bentuknya kan keren. kayak panda ya. Nah, Keren, terus keren. ini nih, coba kasih tips buat kita yang belum nikah. Iya, Ini kan gue berdua belum nikah nih. betul. Apa tipsnya ya? Menikahlah ketika udah pengen dan udah siap aja. Gitu. Iya. Jangan terburu-buru. Itu simple tapi pasten loh menurut aku ya. Jadi apa ya? Makna. Ini Enggak, karena makna. ya menikah tuh sebenarnya orang nanya kan, ini menikah gue harus menikah pas apa sih? Pas mau lah. Iya betul. Pas betul. mau dan pas memang udah siap, simple aja gitu. Iya. Iya sih. Dan Emang pastikan calonnya mau sama lo gitu. Iya betul. Ya ada obrolan kedua pihak dan sama-sama nyaman gitu. Karena nikah ya gitulah, jadi banyak komprominya gitu. Kayak ya gitulah, banyak lah. Gue lupa mau ngomong apa tadi barusan. Oh iya. Iya, gitu. Karena Gua paham. ketika kita bisa berkompromi, disitulah kita bisa memasak dengan kompromi. Nah, jadi emang Itu menarik benar. banget ya. Jadi sebenarnya kayak misalnya dari lagunya ini apa namanya yang Ras Muhammad. Oke, apa tuh? Kita kalau kau suka dengan musik ini, nyalakan api, kita masak mie. Nah, itu. Itu masuk dari dunia percintaan dan juga pernikahan bagi Bilal Indrajaya menurut aku ya. Luar biasa. Sama sekali. Alah, sekarang kita mau dengerin lagu Mas Bilal yang mana nih, Nehru? Ini kan karena ini deh rekomendasiin satu lagu lokal yang pengen lu kasih denger ke semua sobat Iya. Gen. Oh, lagu apa aja lokal Lagu kan? Iya. apa aja lokal? Oke, mikir boleh nggak? Boleh Boleh. dong. Kan bisa diedit. Tenang aja. Ya, sembari mikir kita akan ngobrol. Halo, apa kabar sobat Gen? Kalian pasti baik-baik aja. Jalanan pasti macet nih. Dan juga mungkin kalian suntuk banget. Iya. Nah, makanya kalau suntuk kita ada destinasi wisata ke Kongo, di mana Nah, di situ ada ular terbesar yang bisa dibuktikan bahwa di hutannya gede banget. betul, dan ada juga hutan Amazon yang di mana di situ ada beribu paket. Nah, itu Amazon Toko. Asik. Oh, gue tahu. Apa? Kompak. Chemistry. Lagunya Karimata, Weh, kalimat yang Wah. mana? Rintangan. Karimata Rintangan. Oke, ini Rintangan. buat semua Dian sobat Gen Pepe ya. Dan Lydia Nur Said ya. Oke, Tuh, siap. oke. Langsung saja kita putarkan request dari Bilal Indrajaya. Karimata dengan judulnya apa, Gus? Rintangan. Tangan.
Tadi habis dengerin lagunya Raisa dengan It's Okay to Not Be Okay ini, lu tau nggak yang nulis liriknya siapa ini? Pak Bilal. Ini yang ngerjain Mang Lava kan ini kan? Lava betul sekali. Iya. Cuman liriknya siapa sih Gus? Apa sih? Apa sih? Kalau tahu? Liriknya It's Okay to Not Be Okay. Oh, gue. Oh iya. Lu lihat di Spotify. Workshop bareng. Oh yang di Instagram ya, yang bareng sama Lava juga ya. Betul. Iya. Aku sebenarnya kayak di villa gitu kan? Iya betul. Iya. Di Bogor, suatu villa di Bogor. Lu keren banget sih. Aku jadi pelawak aja di situ. Bayangin, dia bikin lagu bahasa Inggris. It's okay to not be okay. Gak sampai bahasa Inggrisnya Mas. Saya cuma hanya memberi pendapat-pendapat dan chord-chord aja Mas. Kalau ke musik ya. Ke musiknya aja. Ke musik. Aku hanya menemani saja. Nah langsung saja kita ke single terbarunya Mas Bilal yang bertajuk Akhir Maret. Iya. Ini single kayak dejavu ya. Iya kayak Iya ya, kayak kita pernah tapi pernah wawancara ya? gitu ya. Iya. Ya mungkin suatu hari nanti kita pernah wawancara ini juga ya. Iya, ditunggu aja di YouTube, mungkin ada lagi video yang seperti kita lagi. Iya, mungkin. Dengan baju yang berbeda. Ya, gitu enggak ada yang tahu. Apa yang terjadi di akhir Maret sih? Akhir Maret itu sebenarnya adalah ungkapan terima kasih gua yang belum sempat kesampaian teruntuk orang-orang tercinta yang telah pergi duluan gitu. Wah, berarti ini bisa kita bilang rest in peace buat Mas Riki Sihaan. Mas Riki Sihaan. Semoga damai di sisinya. Amin. Selalu rest in power. Eyang Titik Puspa. Terus juga siapa namanya lagi? Mas Ade Paloh. Mas Ade Paloh. Bapak saya Timur Priyono. Iya, bapaknya Gusti. Dan juga Insinyur Soekarno. Jadi emang kita rest in peace kepada semua. Intinya lagu ini sebenarnya ungkapan terima kasih lah untuk orang-orang terdekat yang sangat amat berjasa di hidup kita gitu, yang telah pergi duluan gitu. Versi akhir Maret versi gua tuh gua peruntukkan untuk orang-orang terdekat gua gitu. Pun bagi siapapun yang dengar lagu ini dan suka lagu ini gitu ya. Ya, amin. Pasti kan punya sosok-sosok yang seperti itu kan di hidupnya kan. Benar. Bisa diperuntukkan untuk siapapun lah. Ya. Gitu. Nah, pertama kali lu ngerasa kehilangan itu pas kapan? Gue punya sahabat dari SD. SD atau sekolah, SMP atau sekolah, SMA juga atau sekolah. Oh, itu ini kocok kental berarti nih. Terus ini dulu gue pernah cita-cita kuliah masuk ini FSRD dulu. Oh, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Iya. Gue sama dia tuh dulu partner gitu, suka bikin gambar bareng lah gitu. Oke. Segala macam. Terus udah janjian nih, kita inilah masuk FSRD ITB pengen waktu itu. Oh, masuk ITB, oke. Janjian nih masuk Villa Merah dulu. Oh. Ya kan, terus dia udah enroll duluan. Terus gue bilang, ntar ya gue semester depan dah SMA nih. Nyokap gue agak susah nih untuk minta izinnya nih karena kan nambah lagi les lagi lah apa gitu kan. Terus udah pas sebelum sempat gue join Villa Merah meninggal deh. Kelas 3 SMA. Jadi gue batal bubar jalan, nggak jadi masuk FSRD. Gue udah nggak gambar-gambar lagi. Sekarang, cukup. Sampai sekarang. Akhirnya lu trauma itu. Cukup. Gue sempat ada momen gue sedih banget ya. Itu kayaknya salah satu heartbreak yang parah yang pertama kali gue rasain di masa hidup gue gitu. Itu pertama kali tuh gue kehilangan teman. Iya sih. Itu sebenarnya yang gue takutin sih. Sekarang ya gue setelah lu rilis nih akhir Maret gitu, berterima kasih. Siapa yang duluan ya Gus? Nah, itu wallahu alam itu mah. Enggak, teman kita aja, kita doain teman kita aja yang duluan deh, kita jangan. Jadi kayak ngira-ngira siapa duluan, Mas. saya tugas saya masih banyak, Mas. Iya, makanya kan kita sama-sama kayak ini belum ya Gus, ini belum ya. Udah deh teman kita aja yang duluan. Cuma gitu. Lagu itu kan sebebas itu ya. Artinya kan tergantung jadi ya terserah yang denger sih mau artinya sebagai apa. Dan kebetulan memang versi gue sih begitu. Oke. Nah, dari keseluruhan lirik di akhir Maret, lirik mana yang pas lu tulis tuh kayak aduh ini nih. Nah, ini nih musik banget nih. Ada bagian tak henti ku nyanyikan meskipun tanpa kabar. Aduh. Menghampar bahagia seluas mega, merindukan surga. Wah, Masya Allah. Atau yang pertama sih, gue juga cukup suka yang pertama. Lupakan lara, kelakan terbiasa.
Oke. Ikhlas sih intinya ya. Intinya ikhlas. Tapi tadi yang lirik yang pertama gue suka sih yang itu. Tak henti ku nyanyikan meskipun tanpa kabar. Itu ikhlas lagi sebenarnya sih. Kalau menurut tafsiran Nero sendiri, lirik itu apa? Maksudnya lirik seperti itu? Oh, gue kira lirik apa? Lagu. Enggak. Oh, gue pikir itu. Lantunan. Lantunan indah yang dinyanyikan oleh penyanyi sampai semua orang melirik gitu. Wow, lirik ya. Kalau gitar? Genjrengan ini akan rampung bila dimainkan. Gokil. Kalau televisi? Aduh, tempat leleh bersama teman untuk menjalani visi esok hari. Apa lagi ya? Udahlah, ini udah makin blow on Gus. Musisi Gus, lu kan berdua musisi ya. Gua kan cuma part of musisi lah. Gua pengen belajar dari lu semua nih gimana sih cara membawakan sebuah materi gitu. Kalau ngomongin showmanship Gusti lah. Oh iyalah Gusti. Showmanshipnya enggak lah. Kalau menurut gua kalau ngomongin showmanship ya Michael Jackson. Kalau menurut gua King ya. King dia udah bener, sama bener. King Nasar. Lu pernah gak nonton dia di festival yang itu? Dia manjat bridging ya? Oh tahu gue. Gila. Bajunya sih gue suka banget yang yang warna-warni gitu-gitu deh. Showmanship itu ya. Showmanship. Oke, berarti itulah sepenggal cerita dari tentang akhir Maret ya. Itulah ya pokoknya ya. Dan ada plan ke depannya Mas Bilal? Gue akan rilis mini album segera. Nah, ini bulan dia. Depan, Mini album. Bulan depan. Bulan Mei. Oke, bulan Mei berarti semua sobat Gen yang apa nama pendengar lu Bilalers dan Bilalwati. Apapun itulah. Bilal maniak. Oh, Bilal holik. Asik. Bilal Wan dan Bilalwati. Dia nggak ada nama pendengar ya. Kalau lu apa Gus? Barikade. Waduh, oke lah boleh. Gue juga nggak ada. Gue ada. Lu jadi yang suka datang ke gigs gue menamakan grup mereka Our People namanya. Our People. Wih, orang-orang kita juga ya. Orang kita juga ya aja. Oke, untuk semua orang kita dan juga sobat Gen yang ada di Jakarta dan Surabaya, jangan lupa mendengarkan lagu Bilal Indrajaya yang judulnya Akhir Maret. Dan juga jangan lupa dengarkan lagu Bilal-Bilal yang lain. Dan juga jangan lupa pantengin Instagramnya @bilalindrajaya. Yes, betul. Dengan itu saya Terima kasih banyak Mas Bilal. Terima kasih banyak Mas Neru. Mau diwawancara. Iya loh, mau wawancara sama kita. Mau dong, kayak dejavu soalnya. Iya, kayak dejavu ya. Iya. Aku juga ngerasa kayak dejavu sih. Bener. Tapi aku gak pernah loh dejavu selama ini. Iya, beda kostum aja tapi kan. Oh benar-benar memang di another universe ya. Yes. Jadi dengan itu saya ingin mempersembahkan lagu Bilal Indrajaya dengan judulnya Akhir Maret.